Kayaknya sekarang semua orang pakai AI ya, seperti ChatGPT buat ngerjain tugas. Nah, tapi pertanyaannya, gimana caranya pakai alat canggih ini tanpa malah kena masalah plagiarisme? Yuk kita bedah bareng-bareng cara cerdasnya. Oke, kita semua tahu lah ya, AI itu bisa jadi teman belajar terbaik, bikin riset cepat, bantu nulis. Tapi, di sisi lain kalau salah pakai, bisa jadi masalah besar. Nah, ini nih dilema mahasiswa zaman sekarang. Gimana caranya memaksimalkan kekuatan AI tanpa melanggar integritas akademik? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas soal dilema ini. Kita akan bedain mana bantuan yang boleh dan mana yang pelanggaran, belajar metode cerdas buat pakai AI, lihat langsung cara parafrase dan sitasi yang benar, dan yang paling penting, kita tegaskan lagi kalau tanggung jawab akhir tetap ada di tangan Anda. Kita masuk ke bagian pertama, dilema mahasiswa. Yuk kita lihat lebih dalam tantangan utama yang kita semua hadapi saat berhadapan dengan teknologi baru ini. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kalau kita terlalu bergantung sama AI, kemampuan berpikir kita bisa tumpul. Lebih bahaya lagi, saat kita menyerahkan teks dari AI dan mengakuinya sebagai karya kita sendiri, disitulah kita sudah melewati batas. Batas antara bantuan dan pelanggaran akademik. Bahkan mungkin tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya batasnya di mana sih? Oke, mari kita coba tarik garis yang jelas antara mana bantuan yang etis dan mana yang sudah termasuk pelanggaran. Semuanya itu balik lagi ke satu konsep penting, integritas akademik. Intinya, ini soal jujur, bisa dipercaya, dan tanggung jawab sama kerjaan kita sendiri. Teknologi boleh banget bantu, tapi jangan sampai menggantikan kejujuran intelektual kita. Sebenarnya batasannya cukup jelas kok. Pakai AI buat cari ide topik atau benerin grammar, boleh banget. Itu bantuan yang wajar. Tapi, kalau udah copy-paste jawaban AI, ngarang-ngarang referensi, apalagi pakai pas ujian yang jelas-jelas dilarang, nah itu udah masuk kategori pelanggaran berat. Supaya nggak salah langkah, ada nih satu metode simpel yang bisa jadi panduan setiap kali kita mau pakai AI. Ini dia, metode TUCE. Pertama, T. Think atau pikirkan dulu tujuan kamu pakai AI itu buat apa sih? Kedua, use atau gunakan, kasih perintah yang jelas dan spesifik. Ketiga, check atau cek. Ini paling penting, cek ulang semua informasinya pakai sumber lain yang terpercaya. Terakhir, E. Enhance atau tingkatkan, tambahin analisis dan sudut pandang kamu sendiri. Ingat ya, AI itu cuma titik awal, bukan hasil akhir. Nah, dari 4 langkah tadi, saya mau tekanin banget yang bagian cek atau periksa. Kenapa? Karena AI itu suka halusinasi. Dia bisa ngasih info yang kelihatannya bener banget, padahal salah total, bahkan bisa bikin kutipan atau referensi palsu. Jadi jangan pernah telan mentah-mentah output AI. Wajib diverifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Ada 2 skill penting banget yang harus dikuasai kalau mau pakai AI dengan aman. Cara parafrasa dan sitasi yang benar. Coba kita lihat mana sih penggunaan AI yang lampu hijau dan mana yang udah lampu merah. Perbedaannya ini krusial banget buat menjaga integritas akademik kita. Jadi, yang diperbolehkan itu misalnya buat brainstorming topik, benerin grammar, atau minta penjelasan konsep yang rumit. Itu oke banget. Yang dilarang keras, minta AI nulis seluruh paper kamu, bikin referensi bohongan, atau sengaja ngakalin software cek plagiarisme. Itu cari penyakit namanya. Poin paling pentingnya adalah ini, transparansi. Udah, itu aja. Jangan pernah sembunyiin kalau kamu pakai AI. Justru, dengan jujur menjelaskan gimana AI ngebantu kamu, itu menunjukkan kalau kamu punya integritas yang tinggi. Aturannya gampang kok, ada 3. 1. Deklarasikan atau sebutin di mana kamu pakai AI dalam proses kerja kamu. 2. Sitasi kalau kamu memang mengutip atau memparafrasekan output AI. Dan 3. Atribusikan kalau kamu pakai gambar atau video hasil generate AI. Butuh contoh? Nah ini dia. Kalau kamu mau sitasi ChatGPT, kira-kira format gaya apanya seperti ini? Tapi, ingat ya, ini cuma contoh umum. Paling benar itu cek lagi panduan dari dosen atau kampus kamu, karena aturannya bisa beda-beda. Sama juga buat gambar, wajib hukumnya memberi keterangan yang jelas, persis seperti contoh di layar. Sebutkan promptnya apa, pakai tool apa, dan tahun berapa dibuatnya. Ini etika dasar dalam dunia akademik. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir. Dan ini pesan yang paling penting dari semua yang kita bahas. Anggap saja AI itu copilot kamu. Canggih, ngebantu banget. Tapi yang nyetir pesawatnya itu tetap kamu. AI nggak punya yang namanya pikiran kritis, empati, apalagi tanggung jawab akademik. Semua itu ada di kamu. Pada akhirnya, nama siapa yang ada di lembar tugas? Nama kamu kan?
Artinya, ya kamulah yang 100% bertanggung jawab atas semua isinya. Akurasinya, keasliannya, semuanya. Nggak bisa nyalain AI. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Teknologi kan makin pintar nih. Nah, gimana caranya kita sebagai manusia bisa memastikan kalau kita juga makin pintar, terutama dalam berpikir kritis? Coba deh dipikirkan.